Polisi tanya, temanya diberitahu ya, biasanya tanya, Allah turun ke dunia, saudaraku ya. Tema hari ini kita belajar apa, saudaraku? Allah turun ke dunia, ya. Biasanya itu kan tema Natal biasanya. Ya, ini kan Paskah nih, bahkan lebih dalam ini. Bukan cuma turun ke dunia jadi manusia, mungkin masih oke lah. Mati, Allah kok mati, yo ya, apa saudaraku? Gimana, saudara? Anda jadi orang Kristen ditanya, Yesus Tuhanmu, ya. Yesus Allahmu, ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, kok mati Tuhan? Allah kok mati? Ayo, ya apa lah. Ini kita akan belajar ya, pelan-pelan. Allah turun ke dunia, bahkan sampai mati. Bukan cuma lahir jadi manusia, mati ya. Tapi saya berharap bisa, waktunya bisa sampai ya. Oke, minta yang hitam dulu. Oh, aduh asistennya siap ini. Waduh gede nih awak ini. Saya mau ini pelan-pelan mulai ini dulu, saudara. Karena ini jangan bingung, saudara. Saya digambar di sana, digambar di sini. Ini sudah saya ajarkan minggu lalu kan. Ini Tritunggal, Allah kita Tritunggal yang dijelaskan secara diagram. Ini dari kekristenan Barat, ya. Katolik Roma, Protestan termasuk kita dulu Protestan, Pantekosta, semua itu di sini sebenarnya. Yang ini Kristen Timur. Kenapa baru muncul nanti lain kali saya jalan sejarahnya. Ini hampir tumpes, saudara, Kristen Timur Ortodok ini. Karena ada perang salib itu, apa? Waktu itu ada perang Kaisar apa? Turki itu, sempat diokupasi ya daerah Turki sekarang jadi kekuasaan Sultan Ottoman itu loh, itu sejarahnya ada. Hampir tumpes, saudara. Makanya yang muncul ini terus pelajarannya, saudara biar tahu ya. Ini baru muncul sekarang mulai bangkit dan saya bersyukur ini ajaran kuno ini, ya. Ini bagus banget nanti. Tapi yang kita sering dapat itu ini. Ya, saya sudah jelaskan bahkan di grup ya, itu sebetulnya memang kok gambarnya agak beda Pak, penjelasannya beda, tapi fokus tujuannya sama, cuman ada perbedaan memang, saya sudah jelaskan secara singkat nanti, sebelum saya masuk ke sini, nanti kenapa Allah turun ke dunia, biar ngerti dulu ya, yang Kristen Barat ini, kekristenan Barat ini, lihat di sebelah kanan saya ini, atau sebelah kiri Anda ya, ini kesimpulan, katakan kesimpulan, 1, 2, 3, kesimpulan, orang Barat kan gitu, cara berpikirnya langsung, to the point gitu loh, nggak mau time is money, waktu adalah harus nggak usah berlama-lama. Memang Alkitab menjelaskan ada Bapa, Anak, Roh Kudus, langsung jelaskan 3. Mulainya dari situ lah. Kalau yang kurang bingung langsung moro-moro kok telu. Tapi orang sana biasa udah. Bapa, Anak dan Roh Kudus kok ada 3. Lah mulainya dari 3 dulu. Orang udah bingung tuh kok Allah kok 3. Lah 3 ini Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus dan selanjutnya dan yang lainnya juga begitu, bukan semua, ini beda. Ada 3 yang berbeda memang. Kan memang Alkitab jelaskan. Sebelum ini kita lihat dulu ya. Siapa sih yang ngajarin Bapa, Anak, Roh Kudus? Kok ada 3? Siapa sih yang ngajarin itu? Ajaran Rasul Paulus, ajaran pendeta itu. Bukan Matius 28 ayat 19. Bukan, ajarannya siapa Tritunggal itu, saudaraku? Tuhan Yesus sendiri. Lihat ini loh. Oh, bos ayat ini terkenal banget ini. Biar sebelum mulai biar di situ. Matius 28 ayat 19. Kok lama komputernya? Ya. Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus bicara apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa jadikan muridku, kata Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka. Dan baptislah mereka. Udah dibaptis semua di sini? Udah? Ya. Ya, orang Kristen itu ini baptis dalam nama lah, ini baptisnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dalam nama siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Zaman dulu nggak ada tanda baca koma. Kalau saudara menemukan ada koma itu sebenarnya itu apa? Terjemahan. Dan itu kadang-kadang diganti koma dan itu bisa untuk koma. Tapi nggak usah bahas itu. Tapi yang luar biasa, saudaraku. Kenapa nih kok tri yang 3? Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi tunggal. Kelihatan, kalau saudara bahasa Indonesia enggak seberapa kelihatan. Bahasa Inggris kelihatan. Ya. Kalau ada nama 3, bahasa Inggris, kalau cuman saya, my name, enggak pakai S, nama saya, tunggal. Tapi kalau nama-nama mereka, their names pakai S, namanya orang banyak itu loh, pakai S untuk membedakan. Bahasa Yunani ya gitu. Kalau namanya orang satu, onoma, ayo Pak belajar Yunani sedikit. Nama untuk satu orang itu onoma, 1, 2, 3, onoma. Nek wong akeh jenenge lebih dari 1,
Ta onomata. 1, 2, 3. Oh, dulu ya. Gampang. Ayo lagi kau. Biar nggak tegang dulu. To onoma. 1, 2, 3. Namanya satu orang. Kalau lebih dari satu orang, 1, 2, 3 tadi. Lali kan? Lagi diomong noma lo. Ta ini anunya, apa kata sandangnya. Jadi setiap bahasa Yunani itu ada kata sandangnya. Jadi tidak mungkin salah. Ini tidak mungkin salah. To onoma di situ. Ya, baptisontes aftus, baptiskanlah mereka, aftus ya mereka, to onoma, is to onoma, menuju, pada isnya lagi. Ya ini sama mumpung saya itu aneh, mumpung ingat saya pelajari, bahasa Yunani itu ada untuk arah, menunjukkan arah, ya n itu yang bahasa Inggrisnya in itu. Kok lagu muncul malah? Itu gini saudaraku, saya anggap gambarkan titik. In, jadi di dalam, yang artinya di dalam. Nanti supaya saudara ngerti, Bapa kami di sorga, entis oranis ya. Nah ini, in itu gini, atau n bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya in, dalam, bahasa Indonesianya. Itu titik gini. Jadi ya dari awal udah di situ, nggak kemana-mana. Ya di sini, tek, sudah. Tapi kalau keluar, saya pernah itu ya, apa itu kalau keluar? Siapa itu? Saya kasih hadiah. Permen lollipop. Bahasa kalau bahasa Inggrisnya itu exit itu loh, keluar itu loh. Dari dalam ke luar. Lah, is ada lagi is. Neng dina iki, kene. Is, ya toh? Itu is itu ke sana, dari luar ke dalam. Dieling-eling sih. Ini bahasa Inggrisnya tu. Bahasa Yunani tuh sama tuh beda. Tuh itu kata sandang. Ini tuh, into, menuju. Is. Nah, kalau saudara masuk surga, bisa cek di Alkitab. Itu Anda is. Kalau Bapak enggak pakai is, Bapak kami is. Ya toh? Pater imon, entis, n langsung di. Ya di sini. Yang enggak kemana-mana di situ. Kalau saudara masuk surga, bukan in, is, menuju surga. Jangan sampai Anda dari surga loh ya. Jangan tinggalkan Yesus, amin. Jangan sampai malah kebalik, malah keluar. Enggak. Lah, baptis ini is to onoma. Baptis karena mereka is to onoma. Is to onoma. Wis wocon sak rumu. Onoma. Isto unuma, gitu. T itu ngene gitu ya, unuma. Menuju ke nama. Nama dari namanya. Patros, namanya Bapak, Patros. Wiu. Wis nulis tambah dawa. Ya, Pneuma, Roh Kudus ya. Pneumatos Agios, nggak salah, saya lupa itu ya. Jadi menuju ini namanya ada 3. Patros ya, langsung saya singkatnya aja. Dan anak dan Roh Kudus. Ada 3. Harusnya itu taunumata. Taunumata itu gini. Mata. Wis ngene ya. Harusnya namanya 3 orang kan. Gini. Ini kok ini. Nah, ini makanya Tritunggal. Guru Yunani saya ngomong ini adalah salah secara gramatikal, itu salah bahasa Yunaninya itu. Tapi justru salah ini untuk menjelaskan kebesaran Tuhan yang enggak mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Ini satu nama kok yang keluar 3. Makanya namanya Tritunggal. Wis ngono sik ya. Jadi ajarannya siapa? Tritunggal itu Tuhan Yesus. Enggak dalam panjangan ini nanti enggak sampai ke topik. Hapus, asisten. Daripada saya capek, rugi digaji kan. Ya puji Tuhan, paham ya sedikit-sedikit ya, wis ngono sih lah, nanti lain kali diperdalam. Oke, saya mau ke sini dulu. Nah inilah Tritunggal, ada dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang adalah Toonoma, satu nama saja. Satu hakikat, ini sebenarnya namanya hakikat, nanti saya jelaskan sedikit tentang matematika. Orang Kristen kan dianggap bodoh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, saudaraku?
Tritunggal kan, kita ngomong satu Tritunggal. Padahal jawabannya kan sebenarnya 3. Terus gini, harusnya kan 3, tapi kita wong Kristen 1, bodoh wong Kristen gak iso hitung-hitungan. Wong ketok 1. Nah, saya mau untuk menjelaskan ini, saudara perlu ngerti yang namanya ini Allah ini disebut hakikat. Saya garis panah di sini ya, merah-merah. Biar agak beda. Merah. Ya. Merah. Ini betul, esensi. Bawa lagi. Harusnya mungkin ada asisten satu lagi yang saya tinggal ngomong yang nulis gitu ya. Suami istri lah sekalian. Hakikat. Tulisan saya weleknya minta ampun. Hakikat. Ya ini bahasa Yunaninya ini saudaraku, usia. S-nya usia, wis ele-elean ya, wis usia. S ku kok ngene sih. Ini S. Usia. Saya tulisan Indonesia aja jelek, apalagi nulis Yunani ya. Makanya nulisnya ngetik ya, zaman sekarang ada. Usia, atau tulisannya Indonesianya gini aja, usia. Gini ya, usia itu artinya, lihat dulu, unsur. Apa saudaraku? Unsur. Nah ini bisa berarti, tadi Pak, saya dengar Pak Petrus, esensi, atau esensi. Esensi, itu isi atau isi. Hakikat itu sama, substansi. Ini dari bahasa Latin, substantia, substansi. Jadi gini kesimpulannya, Bapa ini substansinya Allah, anak ini substansinya, hakikatnya, esensi unsurnya Allah, Roh Kudus juga Allah. Jadi andai kata dipisah, misalnya kan enggak bisa dipisah. Ini Bapa, anak, Roh Kudus. Dalamnya ini Allah. Gitu loh, ini Bapa, anak, Roh Kudus. Dalamnya ini apa? Allah. Dalamnya ini apa? Ngono dulu gampangane, kita kayak gampang. Ya, jadi ini dalamnya ini Allah, Bapa ini dalamnya Allah, adalah Allah. Maksudnya gitu loh. Anak ini dalamnya juga Allah, Roh Kudus ini dalamnya Allah, gitu loh. Jadi sama ini namanya satu hakikat. Ya toh, alah. Wah, ini pendeta kemproh. Satu hakikat, satu esensi. Jadi walaupun 3 tapi satu. Ini satunya itu. Yang satu itu apa? Jadi yang 3 itu lah ini. Nanti kita belajar matematika ya. Wong Kristen ora bodoh, malah cerdas. Amin. Satunya kan. Itu aja belum terbuka aja. Jadi ini yang disebut apa namanya hakikat ya. Oke. Yang 3 itu apa? Satu apa? Hapus, Mas. Nah, sambil Pak, tisu ya. Tadi udah terlanjur kotor tangan saya, minta tisu. Ya, yang ini tulisan-tulisan saya. Kita akan belajar matematika Tritunggal. Sebelum nanti kita masuk Allah turun ke dunia ya. Biar nanti nggak bingung yang turun itu siapa? Tisu, Mas. Waduh. Ya, terima kasih. Mungkin kongkon-kongkon cek langsing ya. Oke ya, belajar matematika saudara. Siap ya. Sekarang kita harus gini, masalahnya orang yang menuduh kita bodoh itu otaknya masih belum terbuka. Ini matematika juga mengakui nanti, ini betul matematika. Perhatikan baik-baik, ada benda, kita bilang benda dulu aja, yang bisa dijumlah. Ada yang tidak bisa dijumlah, dengar baik-baik dulu. Ada benda yang bisa dijumlah. Tapi ada juga yang tidak bisa dijumlah. Saudara bisa ngerti nggak kira-kira yang apa benda yang tidak bisa dijumlah? Pasir bisa, masih 1 ton. Oh, tidak bisa ya, maksudnya kira-kira ya tidak bisa ya pasir ya. Harus di kilo. Udah apa tadi? Air. Udara bisa dijumlah enggak? Nah, saya masih pakai contoh itu. Makanya gini, saudaraku. Ini gelas atau mbuh apa gitu ya. Gelas ya. Bak, ember. Ya toh? Oh, Fandi di sana. Pak Agung kayak guru. Saya di rumah diomongin. Bentar ya. Ini bisa dihitung enggak? Botol. Ini botol, anggap aja botol atau gelas, saudara ya. Anggap aja bagus itu. Bisa dihitung enggak? Pelan-pelan dulu. Pak Anu sudah langsung jawab. Orang Kristen langsung cerdas emang. Ini ada berapa botol apa ini naik? Gelas itu aja ya. Ada berapa gelas? 3 gelas.
Ini kan masih kosong. Lah ini bisa isinya udara. Kalau nggak ada isinya, berarti isinya udara. Anggap aja isi air itu aja lah. Ada air di sini. Air. Isinya air. Kita isi air. Gini ya air. Oke. Ini ada 3 botol. Lah perhatikan baik-baik. Kalau begini, orang Kristen juga nggak goblok. Ini 3 botol air. Loh. 3, memang 3. Yang 3 apa? Pribadinya. Ya saya belum jelaskan pribadi ya ke susu tadi. Yang ini namanya hakikat. Minta merah lagi. Tidak gampang loh jelasin gini saudara ya. Minta merah lagi, terima kasih. Sampai tangan ini dikorbankan jadi. Tadi ini namanya apa saudaraku? Hakikat ya, atau substansi, atau unsur gitu aja. Saya pakai bahasa Yunani. Saya memang lebih Yunani saya. Karena Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, unsur. Allah ini unsur yang sama ya. Allah ini sebagai unsur. Panahnya kok rono. Wis untuk temane kotor. Sorry ya, ntar bawahin aja panahnya. Ya ini ya. Oke. Yang ini namanya memang ada 3. Gitu loh, saudara harus gak usah ngengkel. Memang 3, yang 3 itu namanya apa? Pribadi. Pribadi. Pribadi ini terjemahan dari bahasa Latin persona. Sebetulnya bahasa Yunaninya langsung aja daripada nulis Yunani ya, hipostasis. Itu arti yang sebenarnya realita, saudaraku. Realita, bisa terjemahkan realita, tapi karena orang Latin, bahasa Kristen kan yang berkembang di Roma ya, Latin, mereka pakai istilah persona, pribadi. Jadi gini, ini realita. Memang punya pribadi. Mesti gini loh, tahu enggak yang dimaksud pribadi itu apa? Bisa mikir, bisa sedih. Allah bisa berduka enggak? Lalu menyesal Allah melihat manusia berdosa. Itu pribadi. Allah bukan angin yang enggak punya perasaan. Lalu berpikirlah Allah. Waktu lihat Abraham, apakah aku akan menyembunyikan apa itu? Rencana tentang Sodom Gomora itu loh. Allah berpikir, itu namanya pribadi. Bisa berpikir, bisa merasakan, ya toh. Loh kalau enggak berpikir kan bagaimana bisa menciptakan ya toh langit bumi segala isinya? Pribadi memang. Tapi sebetulnya itu disebut realita. Bayangan pribadi itu gini. Loh Allah 3 pribadi, berarti misalnya Pak Agung, Pak Hari, Paulus, berapa pribadi saudaraku? 3 pribadi. Tapi ini enggak bisa nyontohkan Allah. Ini pribadi yang berbeda, ya memang berbeda, terpisah. Tapi ini pribadi yang bukan seperti ini. Pribadi yang realita. Sebetulnya contohnya tuh seperti manusia tuh punya tubuh. Saya sudah pernah khotbahkan minggu lalu kan. Seperti manusia, roh yang manusia yang ada di dalam diri manusia, yang mengerti dirinya. Demikian juga dengan Allah, roh Allah yang ada di dalam diri Allah. Jadi ada manusia, ada roh di dalamnya, ada akal di dalamnya, itu realita. Ya, tubuh ini realita. Ya, tubuh ini realita. Realita itu apa sih? Mungkin kenyataan. Nyata kan ada tubuh, nyata. Di dalam saya ada roh. Walaupun Anda tidak melihat, tapi nyata enggak? Tahu dari mana saya punya roh? Lah, benar, harus benar. Roh itu kehidupan, karena saya hidup. Ya, kalau saya enggak ada roh, tebal sudah. Kok saya punya jiwa, punya akal budi, punya pikiran perasaan, punya pikiran dari mana? Kok Anda tahu saya, kelihatan enggak pikiran saya? Akal budi saya, kelihatan enggak? Kok Anda tahu saya punya akal budi? Yang ngecumus ini tadi loh, ngomong gimana, gambar-gambar. Itu berarti Pak Agung punya akal budi, gak urip tok. Ya toh nek urip tok gak punya akal budi. Ya, ada realitanya ini loh Mas. Ada realita enggak? Kenyataan, ada. Tapi kan ini masing-masing realita ini enggak punya pribadi. Satu pribadi saya ini, tubuh saya, akal saya itu satu pribadi. Tapi ini makanya Allah nggak bisa disamakan. Ini tiga-tiganya ini pribadi yang berbeda, punya pribadi sendiri-sendiri, gitu loh. Punya pikiran, anak bisa mikir sendiri. Coba kejadian, coba mau sana ayat sana ya. Ini nanti sambil jalankan sana. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa,
Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah... Ini siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus ngomong pada siapa? Bapak, ngomong-ngomongan, nggak punya pribadi. Saya bisa nggak ngomong-ngomongan sama tubuh saya? Tangan. Kok tambah keriput jarang? Umur udah tua. Jangan keriput dong gitu. Sampai saya beli sabun ini, kemarin habis ya, sabun apa itu? Papaya. Wah, promonya bagus, katanya untuk ya tambah umur, ya apa? Biar kisut ya. Tambah umur, tapi sepayu rek, Mas kisut sudah laku, udah punya istri. Yang belum laku bingung, waduh jerawat satu aja udah stres, nggak bisa tidur. Ngomong sama Bapak, mereka yang telah, terus lanjutnya sampai mana tadi? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Bapak memberikan kemuliaan kepada anaknya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau ini Bapak telah mengasihi aku anak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Nah ini tak jadi contoh pribadi tuh. Ini pribadi atau bukan? Ini nyata kan? Ini realita. Nyata, wono wujude, wono ketok. Ini realita, kenyataan. Tapi pribadi atau bukan? Hah? Bisa mengasihi ini enggak? Aku sayang kamu merah. Aku juga hitam. Oh, stres ini. Enggak ada. Ini bukan pribadi. Kalau Bapak mengasihi anak, berarti dia pribadi bisa mengasihi. Nanti saya langsung masuk sana. Sebelum lah nih. Wis ya, nanti saya jelaskan. Nah, langsung sini aja sebelum bicara matematika ya, saya kembali. Ini kenapa kok di dalam yang ortodok, yang Kristen Timur ini ada kasih gini. Nanti ke situ ya. Gini saudaraku, ini loh saudaraku. Allah itu bukan sekedar pengasih penyayang. Kalau pengasih penyayang itu kan dia punya sifat menyayangi. Jadi bisa menyayangi, berarti nanti juga bisa tidak menyayangi. Tapi Alkitab mengunci lain. Di Alkitab Allah itu apa saudaraku? Adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya, otheos kasih itu agapi, estin adalah. Otheos agapi estin, Allah itu. Otheos agapi kasih, estin adalah kasih. Jadi memang seluruh dirinya Allah itu adalah kasih. Makanya lingkaran kasih ya kira-kira gitu. Nanti gak usah sedikit. Lah, engkau Bapak, sini aja masuk ke sini ya, nanti ya mulai ya. Bapak, engkau telah mengasihi aku, anak. Berarti pribadi, bisa mengasihi kan? Berarti pribadi. Bapak itu pribadi, anak juga pribadi karena bisa menerima. Siapa yang mengasihi? Bapak. Siapa yang menerima kasih yang dikasih? Anak. Bisa menerima kasih. Oke, saya pribadi. Ini bukan. Saya mengasihi kamu. Bisa merasakan enggak merah ini? Saya sayang kamu. Atau Anda yang perempuan kalau tidur punya boneka apa? Boneka apa? Panda. Sayang aku sama ini. Yo Anda sayang-sayang ini bisa merasakan enggak sayangnya Anda? Enggak ngerti sampai Anda ileri sampai anus meneng boneka. Menyayangi Anda kembali bisa enggak? Enggak bisa. Makanya ini ada timbal balik. Bapak mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapak. Aku mengasihi Bapak dengan menyerahkan, itu ada ayatnya. Saya pernah khotbah itu kan. Nanti enggak usah. Lah, di situ pribadi. Makanya Allah itu rumitnya di situ ya. Tidak seperti manusia. Masing-masing ini punya pribadi tapi dalam satu kesatuan. Nanti lama-lama ngerti. Pelan-pelan ini dulu. Matematikanya dulu ya. Nanti kembali ke sana. Allah adalah kasih itu di sini. Oke. Ini disebut 3 gelas air. Orang Kristen juga tahu, Bapa, langsung aja, Anak, Roh Kudus. Benar, 3 pribadi Allah. Ya benar, 3 pribadi Allah. Goblok enggak wong Kristen? Yo ngerti emang 3 pribadi, yo. 1 pribadi yo itu wanes ngaco. Wong Bapa, Anak, Roh Kudus kok, ya 3 pribadi. Seperti itu, 3 gelas, ini belum, 3 gelas, yang 3 apanya? Gelas. Yang 3 apanya? Pribadi. Allahnya berapa? Airnya berapa?
airnya berapa? Air tambah air, berapa air? Tetap air, gak bisa dijumlah. Allah tambah Allah, Bapak Allah, iya Allah, yo Allah. Anak kok AA jadi nabi. Allah juga, Roh Kudus Allah. Allah tambah Allah. Berapa? Allah. Cerdas, amin, wong Kristen? Ngerti. Lu 3 ya pribadi, Bapak anak memang 3 pribadi. Tapi 1, Allahnya nggak bisa dijumlah, tetap Allah. Paham ya? Sri? Paham. Ya. Sip, hapus masih. Wes, matematikanya di sini dulu, sambil tak minum dulu. Minumnya jauh ya. Asisten, istrinya ambilkan minum. Gua ya ngomong gini minta dilayani nih. Aku datang untuk minta dilayani, bukan itu. Maaf ya saudara ya, saya minta waktu sedikit. Nah, sekarang kita akan lihat nanti bagaimana Allah turun ke dunia ya. Bahkan sampai mati, jauh salib. Oke, ini ntar dulu. Ada tempat sampah harusnya sih. Oke, sudah jelas ya, Tritunggalnya sedikit-sedikit sudah jelas ya. Oke, kita akan masuk nanti siapkan gambar Yesus ya, yang kemuliaan. Kita akan ke sini dulu. Soalnya kalau gambar di sini nggak cukup, saudaraku ya. Mas Immanuel sudah gambar dunia. Ini burung-burung di udara, ini burung kan? Ikan-ikan di laut nanti ya. Kita lihat dulu ini ya. Ini yang Kristen Timur ini saya lebih ya ini memang bagus untuk kesimpulan. Tapi untuk penjelasan saya seneng ini. Coba lihat saudara ya. Dan tidak pakai bunter lingkaran ini kan selalu Bapak kok besarnya segini, bayangan sudah imajinasi. Padahal yang kita sudah jelaskan minggu lalu ya, ini seperti lambang tak terhingga, bukan berarti Allah itu segini. Oke lah, masuk ke sini aja. Ini ada istilah Bapa yang disembah. Memang yang kita sembah itu Bapa. Kita menyembah Bapa di dalam nama Yesus, Bapa kami. Yang terjemahnya bukan Yesus. Di segala langit, Bapa kami, Pater Imon. Yunaninya ya, Pater Imon. Bapa kami. Oh, yang N dalam tadi itu ya. Tis uranis. Nah, saudara perlu tahu dikit lah. Ya, langsung aja Pater Imonnya panjangan nanti. N kan N ya sama. Ini bentuk sama. Tis uranis gini tulisannya. Ini jamak. Kalau tunggal ya Uranus, Uranos, S-nya gini ya. Uranos, bentuk tunggal. Ya. Nah, ini bentuk jamak, tis uranis. Jadi Bapa kami di, ya apa cara menerjemahkan? Di sorga. Kalau saya pakai, ini kan langit nanti, tapi langit-langit nanti jamak, langit-langit nanti plafon, bukan ya. Makanya kalau saya pakai segala langit, ini jamak kan, segala langit. Bapa kami di segala langit, Bapa kami yang di segala langit. Nanti makanya langit, langit 1, yang ini ya, langit burung-burung, langit 2, nanti langit tingkat 3, di segala langit. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu, yang kalau nggak minggu lalu nanti nggak ngerti saya ulangi sedikit, ya. Hapus Mas Im, paham sedikit ya. Oke, Bapa kami di segala langit yang disembah. Di dalam diri Bapa itu ada firman atau anak. Anak itu adalah firman ya, kita harus membiasakan. Anak itu adalah firman Allah, firman. Nanti kenapa, lain kali kita akan belajar. Di dalam diri Bapa itu sebetulnya ada anak dan roh, kudus, rohnya. Ya, roh yang jadi nafas Allah, kehidupan Allah, itu keluar untuk berkarya. Kalau anak atau firman keluar itu namanya dilahirkan. Ya, makanya kenapa disebut anak? Saya sudah ngomongkan keluar minggu lalu ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ya, kata-kata. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan dia akan melaksanakan seperti yang kuperintahkan. Ini disebut anak, nanti saya jelaskan. Bapa terus menghembuskan rohnya untuk memberi kehidupan.
pada seluruh ciptaan. Lah masalahnya di sini, saudaraku. Saya mengganggu enggak kelihatan Anda? Nah ini bayangan kita minggu lalu belajar cara berpikir apa? Ada dua ya. Berpikir suprarasional, ingat 1, 2, 3 apa? Suprarasional. Pikiran itu ada rasional, ada yang enggak rasional, tidak masuk akal. Tapi ada yang, ini bukan tidak masuk akal, ini apa? Supra, di atas akal. Itu loh. Fisik, non fisik. Kita belajar, yang ini belajar apa? Alumni. Metafisik, di atas fisik. Belajar seperti itu. Sudah saya tunjukkan ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Berapa orang ini? Kalau fisik kan cuma satu orang, ini ada orang banyak, apa bisa? Allah tinggal dalam hati orang banyak lah, gitu loh. Itu secara di luar fisik, di atas fisik, di atas ras. Oke, kita masuk di sini dulu. Ketika, nah ini, kenapa namanya Allah itu ya? Saya tulis anu aja ya, saudara. Senusanya, gini saudaraku. Yod He Vav He. Bisa dibaca Yahweh. Ini sudah hilang dibaca, orang Yahudi tidak berani, jangan menyebut nama Tuhan Allah. Ada Yehova. Ini nama Yehova atau Yehova, pakai H. Yehova Rafa, apa namanya? Artinya Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh. Sebenarnya Yireh itu Allah yang mencukupi, Yehova Nisi. Anak saya namanya Joshua El Nisi. Apa artinya? Panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Dam. Masih banyak, Yehova El Roy. Ya Allah, apa itu El Roy itu gembala ya, gembala. Oh, terus El Shaddai, banyak namanya ya. Anu ya. Oke, saya bahasa Ibrani mendalami yang Yunani. Oke, Yehova nama. Tahu enggak kenapa ini Yahweh itu ini baptis karena mereka dalam nama. Namanya berapa, saudaraku? Cuman satu. Coba ayat 5 ini, naik ayat 5. Nama sih, berapa ya? Nama yang kau berikan kepadaku. Coba cari yang nama. Ada ayat yang menjelaskan di pasal 17 ini, namamu yang kau berikan kepadaku. Coba baca, kamu baca terus sambil saya nulis ya. Kamu melihat satu. Iya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan ini 6 ayat namamu. Berapa ini? 6. Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ada lagi yang selain ini. Ayat Mereka berapa? Namamu yang kau berikan kepada ayat berapa? Ada. Saya lihat dulu sih saya. Enggak, api saya mana? Enggak saya dewe. Namamu yang kau berikan kepadaku. Ada itu. Coba cariin Mbak. 11. Oh, Mas Yuga ketemu. Saya tolong dibantu ya, saya enggak usah biar enggak buka-buka. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka, manusia, dalam namamu. Siapa nama Bapa? Ayo lu gak usah tips. Namanya Bapa itu siapa? Yahweh tadi loh, Yod-He-Vav ini ya. Namamu? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah kau berikan Kepadaku. kepadaku ini siapa? Firman. Namanya anak siapa kalau gitu? Yesus. Loh, ya Tuhan Yesus. Ini loh, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nama Yesus siapa? Yahweh juga. Ojo bingung. Bapa itu Yahweh, Yesus itu juga Yahweh. Roh Kudus juga nanti. Itu pelajaran lain lagi. Jadi nama yang kau berikan, jadi satu nama. Baptiskanlah mereka ke dalam satu nama, Yahweh. Yahweh itu punyanya Bapa. Bahasa Yunani ada tu. Lah ini tadi tu itu miliknya. Dari namanya siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu namanya cuma satu. Satu esensi, satu hakikat, ya Yahweh. Disinilah banyak orang keliru, dikira Yesus itu Yahweh, Yesus itu Bapa. Nanti kita akan belajar, nanti bisa jawab. Yang turun ke dunia itu siapa? Bapa? Allah turun ke dunia, Allah menjadi manusia, kan kita sering dengar khotbah. Lah, Yahweh menjadi manusia, Yahweh turun ke dunia. Kalau kita tidak mudeng, dianggap Yahweh yang Bapa, Yahweh yang diberikan kepada Yesus. Nah, nanti saya sudah loncat ke sana. Oke, kita masuk ya sekarang. Ketika
Jadi kenapa ini nama Yahweh? Yahweh itu artinya yang ada. Ayo, 1, 2, 3 artinya Yahweh. Itu ada arti loh, nama itu ada artinya. Yahweh itu artinya apa? Yang ada. Jadi Allah ini tidak diciptakan. Yang ada, maha ada. Kalau ada Maha Esa, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha ada. Kalau boleh saya buat bahasa sederhana, ada dengan sendirinya. Kalau saudara ada karena siapa? Apakah Anda ada dengan sendirinya? Pak Hari ada karena siapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu ada karena siapa? Karena siapa? Terus sampai Adam mana akhirnya? Adam ada karena siapa? Diciptakan dari debu tanah. Sekarang malaikat. Malaikat itu bisa ada karena apa? Diciptakan. Itu nanti dari apa? Nanti saya tunjukkan ada tafsiran bagus itu. Dari api yang keluar dari tahtanya Allah. Maka malaikat itu seperti api, membadai seperti api. Nanti dianu dulu ya, itu ada ayatnya itu. Kalau sana kan api itu setan. Malaikat itu dari apa namanya? Setan itu dari malaikat yang jatuh. Oke, enggak bahas. Nanti di sini nanti siapa tahu bisa masuk ya. Oke, jadi yang maha ada. Semua itu diadakan. Tetapi Allah tidak diadakan. Allah itu yang ada sesuai namanya, Yahweh. Maha ada dengan sendirinya. Lah, saksi Yehova itu cilakanya di sini. Anak itu diadakan, diciptakan. Kalau di kita, anak itu nanti kita ngerti sang firman Yesus ya. Itu tidak diciptakan, tidak diadakan, tetapi dilahirkan keluar. Ini loh. Jadi gini saudaraku, biar enggak bingung ya. Buka apa? 1 Korintus 8 ayat 6. Ini orang Kristen harus ngerti ini sebelum nanti lihat Allah turun ke dunia ya. Gini saudara, karena kita sudah sering Paskah ya, khotbah ke pengorbanan Yesus. Tadi kita sudah nyanyi. Saya mau melengkapi ini fondasi dasarnya Yesus, Allah yang jadi manusia. Baca ayat ini. Namun bagi kita orang percaya, umat Tuhan, ini orang Korintus, jemaat Tuhan di Korintus, buat kita juga orang percaya di Gunung Gedangan, Jokerto City Blessing. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Orang Kristen Allahnya tidak 3. Ini penjelasan secara hakikat itu sudah dihapus tadi. Tetapi bagi kita, bagi orang percaya, orang Kristen, Allah itu berapa? Satu saja. Wis. Yang 3 itu apa? Lah kok telu? Pribadi. Mulai pintar. Pribadinya. Allahnya berapa? Satu saja. Nah, di Kristen Timur ini mulainya dari sini, bagi kita hanya satu Allah saja. Siapa Allah yang satu itu? Yaitu Bapa. Bapa. Ini loh yang disembah. Jadi Allah yang Esa di dalam Kristen itu Bapa. Lah, karena Bapa itu yang ada. Nah, ini masalahnya, saksi Yehova itu di sini. Kapan anak itu ada? Kapan roh itu ada? Kalau saksi Yehova, ketika Bapa ada, yang maha ada kan, ada dalam kekekalan, anak belum ada. Baru nanti belakangan anak muncul, Roh Kudus itu bahaya. Saya mau tanya, kapan anak dan Roh Kudus itu ada? Kalau Bapa kan Yahweh namanya, yang ada. Anak dan Roh Kudus ada kapan? Bersama siapa? Bapa. Kalau dibahasakan kita, ketika Allah itu, Bapa itu ada, anak dan roh juga ada bersamaan. Namanya saja sama-sama Yahwehnya yang ada. Kok bisa? Kalau Bapa, maaf ya, ini kita berandai-andai bahasa manusia kita, ya otak kita yang rasional ini ya. Ketika Bapa ada, tidak ada anak, tidak ada firman, apa yang terjadi? Ketika Pak Agung ada, tanpa firman, tanpa akal budi, apa yang terjadi? Ketika Pak Agung ada, tidak ada rohnya, apa yang terjadi? Vampir. Bayangkan ketika Bapak ada, nggak ada firman. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Bapak ada, nggak ada roh. Loh, nggak ada kehidupan. Amin, saudaraku? Jadi saksi Yehova patah di sini. Saudara jangan katut-katut, hati-hati loh ya. Jadi ketika Bapa ada, anak dan roh itu
Ada di mana? Di dalam. Lah, cerita dimulai ketika keluar dilahirkan untuk berkarya, jadilah dihembuskan untuk memberi kehidupan. Lah, masalahnya di sini. Ketika keluar, lah ini banyak yang bingungnya kan di sini. Itu enggak lepas. Makanya gambarnya gini, tetap dalam minggu lalu yang saya jelaskan sampai blokek-blokek. Disebut apa? Saling mendiami itu loh. Wah, pinter Pak Senam masih. Jadi waktu keluar itu tetap dalam kesatuan. Ya kan? Apa? Dilahirkan. Anak ini juga ada di dalam anak ini kan di dalam Bapa sebelumnya. Waktu keluar Bapa ini juga ada di dalam anak. Ini panahnya makanya juga membantu menjelaskan. Ini kan keluar, seret. Tapi anak ini juga tetap di dalam Bapa. Contohnya gini loh, saya ngomong. Omongan saya ini waktu keluar, apakah saya kehilangan omongan saya? Akal budi saya keluar? Tetap ada di dalam saya. Tetap. Dan omongan saya ini ada saya loh, saudaraku. Ada saya. Omongan saya ini loh, ada sayanya. Pikiran saya, ulek-ulek saya, unek-unek saya, ya, ide-ide saya, gagasan saya. Jadi ini ya sak mampunya Anda membayangkan lah ya, kemampuan kita kan terbatas. Intinya jadi ketika anak panah kesini kan, anak keluar, anak juga ke sana di dalam Bapa juga. Roh Kudus keluar, Roh Kudus juga di dalam Bapa dalam satu kesatuan. Roh Kudus ini juga di dalam anak juga dalam Roh Kudus. Sudah saya berikan ayatnya, paling biar cepat. Minggu lalu sudah ulang buka sendiri. Saya langsung ke gambarnya Yesus. Ini untuk kemarin pedot di sini saya. Kolose 1 ayat 19. Gambarnya Yesus. Ingin mulai 15 saja dulu. Mulai 15. Wah, sudah disiapkan masih manual. Nanti gambarnya Yesus ada dua, saudaraku ya. Satu sebelum jadi manusia, cuman ya mampunya kita mengumpulkan gini. Gak ketok im, kurang gede bener kan im? Ketok gak, saudara? Kelihatan enggak? Ini sebelum jadi manusia sama setelah jadi manusia, ya beda. Oke, baca mulai 15 saja. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya nih Yesus Kristus ya, anak. Anak ini, sang anak ini keluar dari Allah, ini bukan cuman mengerjakan sebagai firman ya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Jadi anak ini kenapa namanya anak? Karena dilahirkan, dia juga yang mengerjakan seluruh kehendak Allah. Itu sudah sering saya khotbahkan. Cuman saya mau masukkan di sini, Allah itu tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan. Baca sama-sama, Allah yang tidak kelihatan. Yang dimaksud Allah itu siapa? Bapa yang tidak kelihatan. Yesus, anak adalah gambarnya Allah yang tidak kelihatan. Nah, makanya saya kasih, coba lah gambar. Allah yang tidak kelihatan sekarang jadi kelihatan. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya, jadi Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan tadi jadi kelihatan. Lagi-lagi Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 ini harus dibaca dari ayat 1. Ini bicara tentang Yesus sebagai sang firman yang bersama Bapa, yang keluar dari Bapa, mencipta segala sesuatu jadikan oleh Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dunia diciptakan oleh Dia, tapi dunia menolak segala macam, itu urusannya dunia ya. Nggak nolak ya, urus apa? Resiko tanggung penumpang. Kalau terima jadikan anak-anaknya. Itu terus di situ sampai 18 muncul ayat ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Terus Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. nah, anak tunggal Allah, bicara siapa anak tunggal Allah ini? Tuhan Yesus. Sebelum jadi manusia. Jadi gini, saudara jangan langsung bayangannya langsung ke Natal, Yesus jadi manusia. Yesus itu sudah ada. Tadi Yohanes 1 ayat yang Yohanes 17 ayat 24 tadi. Nanti aja dulu. Yohanes 17 ayat 24. Ini penting ini. Cepat, Yohanes 17 ayat 24 tadi. Ya Bapa, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan itu aku. rencana Tuhan ya, manusia ini dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Terus? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Saya masuk di sini, Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. engkau Bapa telah mengasihi anak aku sebelum dunia sebelum penciptaan.
Bapa sudah mengasihi anak, gitu loh. Anak sudah ada, amin. Sebelum jadi manusia, ini sebelum dunia dijadikan loh. Manusia Adam aja belum ada, Maria aja belum ada. Bapa sudah mengasihi Yesus anak. Berarti Yesus waktu itu jadi apa? Belum jadi manusia. Nah ini loh, anak Allah. Coba gini dulu lah, biar tahu. Galatia 4 ayat 4. Gampang ayat, ingatnya Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Perhatikan baik-baik ya. maka Allah mengutus Allah anaknya. ini kan Bapa. Bagi kita hanya satu Allah saja. Allah kita itu siapa? Bapa. Yesus itu apa? Anaknya Bapa atau firmannya Bapa. Roh Kudus itu apa? Rohnya Bapa, kira gitu. Setelah genap waktunya Allah atau Bapa mengutus anaknya. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan ayat ini. Berarti sebelum diutus, anak itu sudah ada atau belum? Anak itu sudah ada atau belum? Sudah. Kalau belum ada, siapa yang diutus? Lalu Allah mengutus anaknya untuk lahir dari perempuan. Berarti ada duluan atau lahir dari Maria dulu atau ada dulu? Ada dulu gitu loh maksudnya. Lah adanya itu seperti apa? Loh maksud saya. Belum jadi manusia. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Bisa. dia. Haruslah menyembah dalam roh. Allah itu apa? Roh. Allah itu siapa yang dimaksud? Yesus yang ngomong. Yang dimaksud Bapa. Bapa itu roh. Anak itu apa? Enggak usah dulu. Roh Kudus itu apa? Namanya aja Roh Kudus, roh yang suci. Berarti juga roh. Lah ini, anak itu apa? Roh juga, firman. Roh itu enggak kelihatan. Roh. Tapi Yesus ini bukan sekedar roh seperti Roh Kudus Bapak. Roh yang menampakkan dirinya. Allah nampak. 2 Korintus 4 ayat 4 dan 6 nanti. Nanti kenapa gambarnya kok ini Pak? Saya mau jelaskan dulu gara-gara ini ayat ini baca dulu. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Ini orang yang menolak ilah zaman Yesus, dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Injil enggak bisa menerima Injil, dianggap Injil itu palsu segala macam karepmu. tentang kemuliaan Kristus Tentang Kristus yang adalah gambaran Allah. gambaran atau ini kalau gambaran ikon teu, gambarnya Allah, ikon teu. Yesus itu gambarnya Allah. Satu lagi Ibrani 1 ayat 3, tak buka kabeh ayat ini. Bu Sri nyatetnya nutut Bu. Saya di WA grup ada, Mbak Nani udah masuk belum? Enggak punya HP. Dimasukkan. Itu catatannya lengkap juga ayatnya semua situ. Coba ini. Iya nih Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah, karakter. Karakter itu malah gambar plek misalnya. Gambar Allah, wis yo, cukup ya. Jadi dari ini 3 pribadi ini hanya satu yang bisa dilihat. Roh Kudus namanya roh, enggak kelihatan. Bapa roh, tambah gak iso didelok. Allah enggak bisa dilihat. Kemarin minggu lalu sudah ya. Wis banyak ayatnya lah, tak kayak tambah kakean. Ini adalah gambar wujud Allah. Kita kembali ke Kolose ya, sampai 1 ayat 15. Ia adalah gambar, mulai di sini ya. Ini nempel, bisa ditempelin. Saya tempel saudara ya. Lapo tak cekel lagi mau. Pak Hari kapan-kapan bantu asisten saya Pak ya, enak. Pak Hari saya lincah. Ini ya. Ini gedenya gak apa-apa ini. Nanti. Bukan kue tok. Ini ada, pokoknya kayak orang, seperti orang tapi bukan gitu loh ya. Coba baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Terus? yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus? Ya, terus sampai 19. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga Yang dan ada yang di ada sorga, di bumi. ada sorga, apa aja sorga? Malaikat. Ini sorga ya saudara, anggap aja nih, entis, uranis, di segala langit. Jadi gini,
kita sudah, nanti kalau tak ulang-ulang panjang lagi, minggu lalu sudah diajar Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kenapa kok langit itu di kita itu cuma 3, nanti, wah ya masih mana, ya, tempelin, ini malaikat. Ini bacaan Mazmur pasal 33 ayat 6, tempel. Wes gak usah kakek ya, sementara ya. Mazmur 33:6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Langit itu samayim, surga yang dimaksud. Langit ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini belum ada dulu ya, anggap aja. Langit. Terus dan Oleh nafas dari mulutnya segala nafas tentaranya. itu ruah Elohim, rohnya segala tentaranya, tentara langit itu malaikat. Ya, oleh firman Tuhan langit, surga dijadikan. Oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Nanti saya akan tunjukkan penciptaan malaikat. Sekarang waktunya nggak cukup karena kita bicara tentang Yesus datang ke dunia. Nanti saya tunjukkan. Jadi langit dijadikan oleh firman Tuhan, oleh sang segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, anak. Oke, balik lagi ya. Dan segala tentaranya malaikat di sini. Kembali ke Kolose 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di sorga ada malaikat, dan yang ada di bumi, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Malaikat kelihatan enggak? Setan? Nah, nanti cerita setan ini. Setan ini adalah, ya taruh sini, langit tingkat kedua. Ini yang disebut penguasa kerajaan angkasa itu, saudaraku. Nanti kok bisa muncul di sini, wis engko ae sik ya. Dawa ceritane. Ya, terlalu saya. Ya. Jadi yang enggak kelihatan ya di sekitar kita ini, ayo ini ayo. Singa mengaum-ngaum itu 1 Petrus singa mengaum-ngaum. Cita ayat. Iki 1 Petrus 3 enggak salah. Singa mengaum-ngaum, iblis itu seperti iki sing gak ketok, cek ngerti. Mas juga. 1 Petrus 3 ayat berapa itu? Ayo saudara, ayat berapa itu? Sudah pinter semua ini kok. Singa. 1 Petrus 5. Oh 5 sorry kok 3. Ayat 8. Oh Mbak Asih pinter. 1 Petrus 5 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah, berjaga-jagalah umat Tuhan. Lawanmu si iblis. Iblis itu lawan kita, bukan teman kita, amin. Loh, iblis itu lawan kita, amin. Amin. Ojo digawe koncoan. Wah, ya, jemlula apa iblis dibawa berteman. Saya kadang kalau bercanda sama Fandi, jangan takut, enggak usah, setan lo takut sama kamu malah. Atau kalau enggak gitu, oh ini temanku sendiri, ngapain diganggu? Enggak bercanda. Iblis itu lawan kita, amin. Alkitab yang ngomong, itu lawan kita iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu berjalan keliling. Tapi Anda pernah lihat iblis enggak keliling-keliling? Enggak pernah, berarti dia termasuk ciptaan yang tidak kelihatan. Ngono lho ya. Nah, iblis itu dari mana? Iblis itu dari malaikat. Iku ono sing muncul situ. Itu berontak. Wis, biar cepet ya. Wahyu 12. Ayat 9 terus lompat ayat 12 biar cepet. Wahyu 12 ayat 9. Iblis itu mulai yes gak apa-apa ben cepet 9 ya. Atau atasnya dulu 9 8 6 ya, 6 apa 5. Yang satu yang perikopnya berarti 8 7. Nah, ini mulai 7. Maka timbullah peperangan di sorga. ada perang di surga, iblis berontak. Yes, itu kira-kira ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Ada malaikat namanya Mikael, untuk ngerti sidik lah, malaikat ada namanya Mikael. Terus ada lagi sama nama Gabriel. Gitu. Nek Katolik tambah Rafael. Gitu. Forgindo, bukan itu telenovela. Mikael, ini malaikat yang mimpin panglima perang, malaikat yang mimpin peperangan. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga itu sebenarnya Lucifer namanya, malaikat yang namanya Lucifer. Itu nanti pernah kapan-kapan dibahas. Oke, perang terus
8. Oh, cuma dekono ya apa? Jelasno. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Awalnya berarti naga itu Lucifer dan malaikat-malaikat saiki setan dan bolo-bolonya dulunya di mana? Berarti mereka dulunya malaikat. Terus terus tidak dapat bertahan. Terus Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. dilemparkan kemana? Ke bawah itu kemana? Ke Ia bumi dulu. Ya, ke bumi. Gambar di situ. Untung ono sidu sing nyasar. Kowe anggap ae iki ya. Nyasar ning bumi. Ini ceritanya Adam nanti. Terus Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. ya, dilempar. Terus biar cepat ayat 12. Inilah menjelaskan kejadian pasal 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong, gelap gulita melimpui sampai raya. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani tawabo, kacau balau. Bumi kacau balau. Kenapa? Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sorga dan kamu yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, Celakalah bumi. karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis dibuang ke bumi, merusak bumi. Dari situlah kenapa Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Kejadian 1:26 ini dulu ya. Nanti saya hubungkan. Adam mana Adam? Oh, gak berbeda Adam, podo ae ya wis. Ono satu siji. Oh, Adam dan Hawa, lanang wedok. Lain kali dibuat agak lain Adamnya ya. Ya ini buat anak-anak cucunya kayak gitu. Wis, ayo. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita kita. menjadikan Bapa Anak Roh, menjadikan manusia, ada rencana menciptakan manusia tak cepet no ya. Menurut Gambar dan rupa kita, gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. ini Mas Manuel sudah gambar, hargai gambar ini Mas Manuel, ikan-ikan di laut. Ban burung-burung di udara. iki ya di udara kayak biru. Ini biar ada batasannya. Ini langit burung-burung. Ada hamba Tuhan nyebutnya, gak dibuka no sih. Ini iki pelanggaran nih ya. Si anyar ya ulet. Ini ya langit burung-burung. Langitnya manusia. Oke. Burung-burung di udara. Tadi sampai di sini. Terus Dan atas ternak dan atas seluruh bumi atas ternak binatang di darat. Oke. Dan binatang yang dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya Nah, dia. sekarang saya mau tanya, gambar Allah itu siapa? Anak. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Anak yang menyatakan menjadi gambarannya Allah. Allah itu seperti apa ya? Lihat anak. Mau lihat Pak Hari, lihat anaknya. Pak Hari yang Rere apa yang kemarin habis konseling, Pak? Waduh, ya ayo ngomong. Sadar, enggak usah cerita buka rahasia. Yang kayak Rere-nya apa kayak Cindy, Pak? Yang kayak Pak Hari? Oh, Cindy-nya. Loh, malah gegeran yang Rere. Saya nggak ngerti, nggak ikut-ikut yang punya anak situ. Kalau Joshua ini kayak saya, saudaraku ya, banyak yang ngejar, banyak yang cari. Waduh, pinter, sampai api. Sukses ya. Wah, nggak kayak mamanya kok ya. Pokoknya gambaran anak itu menggambarkan orang tua. Kefas kayak siapa? Kayak ibumu, kayak bapakmu. Kayak dua-duanya. Kayak ibu lo itu, kayak saya kayak ibu saya memang. Ya orangnya plus sama. Mas juga kayak Karo ya, nggak tahu. Paulus kayak siapa? Menggambarkan siapa? Dua-duanya. Oh ya, gabungan dua-duanya. Intinya anak itu menggambarkan orang tuanya. Itu aja dunia aja sudah ngerti lah. Untuk mengerti Allah ya harus ngerti anaknya. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah telah datang, nanti jadi manusia belum ya. Terus supaya kita mengenal yang benar. Anak Allah itu datang supaya manusia itu mengenal yang benar.
Dan kita ada di dalam yang benar. Bukan cuma kenal tapi memiliki persekutuan yang benar, nanti bawa ke surga. Bu Petrus ngomong surga nanti berarti bukan tempat, Pak. Nanti kita akan bahas ke situ. Bayangan orang kan surga itu kayak ngene, ono omahe, ono bojone, ono berarti ono bojone, ono tempat tidur ya, Pak ya. Lho mau ada istri, ya apa nggak ada tempat tidur? Masuk ngadeg tok ini. Yakin saja, Pak ya. Istrinya berapa itu, Pak? 72. Mesti ada tempat tidur, ada kamar. Surga nggak seperti itu, ya. Yang mengenal yang benar, kita ada dalam yang benar, dibawa di surga nanti bersama Tuhan, di dalam anaknya Yesus Kristus. dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengenal Allah itu melalui anaknya. Dengan lihat anaknya, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ini gambar ya. Oke. Kita kembali, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi ya. Berarti manusia itu kenapa Yesus sebelum jadi manusia, kenapa kita juga gambarkan ya ada wujud-wujud seperti manusia. Malaikat pun juga cuma tambahi sayap penuh. Ya. Tapi pernah malaikat itu menampakkan diri tanpa sayap? Pernah nggak dibaca di Alkitab? Pernah. Nggak selalu pakai sayap gitu loh. Itu penampakan aja. Tapi Yesus, kamu waktu menemukan gambar pakai sayap juga ada ya. Nanti saya akan jelaskan. Lah orang saksi Yehova, Yesus itu malaikat. Bukan gitu maksudnya. Nanti panjang saya jelasin. Menurut rupa dan gambar Allah diciptakanlah manusia, laki-laki dan perempuan. Wis ya. Iki diciptakan, jebret. Lah iblis dibuang ke bumi. Jadi apa? Ular. Ular yang menjodoh Adam kan. Lah kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26 tadi. Iblis ini waktu di bumi ini harus tunduk kepada Adam enggak? Baca ayatnya ini. Kalau saudara seberang kan karena enggak mau tunduk dijadikan nggak mau nyembah manusia terus di apa gitu loh, sembuh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, nggak nutut ini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ular itu binatang apa? Burung? Bukan. Ikan? Bukan. Binatang merayap. Lah kan mendatangi Adam dan Hawa dalam bentuk ular. Berarti ini juga dalam kuasanya siapa? Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, binatang yang merayap di bumi. Berarti di dalam kuasanya siapa? Iblis yang dibuang ke bumi ini. Kuasanya manusia, Adam. Itulah awalnya Bu Petrus gitu. Bu Petrus masih enggak apa-apa, itu memang panjang jadi enggak bisa langsung. Sekolah minggu nanti buat gini-gini loh, Din. Asik kamu ya. Sudah dicoba? Pakai gini-gini. Minta tolong masih manual, bagus. Makanya saya taruh di bawah ya. Taruh di bawah. Saya mau tunjukkan ayat ini, saudaraku. Kalau waktu enggak cukup supaya Anda tahu ayat ini, saudaraku. Ini saya baca dulu ya. Buka di dalam bahwa iblis itu rencana Tuhan itu ditaruh di bawah kaki kita. Saya sudah kan kita udah belajar iblis jadi penguasa dunia gara-gara iblis nipu Hawa dan ular nipu Hawa dan Adam dan Hawa, dunia di bawah kuasa iblis. Wah, saya enggak sempat jelaskan ini karena waktu, tapi saya mau cepat ke sini bahwa ini ada firman Tuhan yang luar biasa menjelaskan bahwa iblis itu di bawah kaki kita. Pernah baca ayatnya enggak? Kenapa ada ayat ini? Sorry. Iblis. Roma 16:20. Roma 16:20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Iblis di mana? Menghancurkan iblis di mana? Kita buat iblis gemetar. Terus ada lagu lagi itu apa? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menghancurkan musuh. Siapa musuh kita tadi? Lawan kita? Iblis. Musuh kita bukan teman kita loh. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, orang tua kita, musuhan. Itu bukan rencana Tuhan, bertobat. Musuh kita iblis. Di bawah kakimu. Ini ayatnya, iblis di bawah kakimu. Ini rencana Tuhan sejak semula dikembalikan.
Adam ini, iblis ini di bawah kuasa, dibuang ke bumi ngamuk-ngamuk memang, ngamuk-ngamuk. Makanya seperti singa mengaum, ngaum, ngamuk, tapi ompong. Mek ngelamuti tok keri cuma wedi, masuk ngaum-ngaum yang ngedeni. Lah, di bawah kaki kita. Kasih karena Yesus Kristus menyertai kamu. Itu rencana Tuhan. Nah, sekarang kan gini kan pertanyaannya. Kenapa ketika iblis merusak dunia, gini. Saya kok nggak urut ya, minta maaf saudaraku. Jadi waktu malaikat dibuang ke bumi, iblis dulu ya, malaikat yang jatuh dibuang, fallen angel dibuang ke bumi, terus bumi dikacau balau, terus Allah menciptakan langit dan bumi, terus jadilah terang, jadilah cakrawala, semua itu diperbarui oleh Allah memperbarui, terus diberikan ciptakan manusia menurut gambar Allah, yaitu Yesus, ini gambar Allah untuk menaklukkan bumi berkuasa, kira-kira gitu kan. Terus iblis menipu Hawa, terus akhirnya iblis menjadi penguasa dunia. Saya sudah khotbahkan tentang penguasa dunia itu, saudaraku ya. Dan kenapa muncul kerajaan angkasa? Lah ini, saudaraku. Karena iblis tidak tinggal di bumi yang fana ini, yang fisik. Makanya mau tidak mau kita, Alkitab juga menyebutkan penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat di udara. Ini kan udara Pak, udara ini Bu. Misalnya itu ada langit lain di luar lain langit kita, alam, mungkin lebih tepatnya alam. Ada alam lain, mereka alam di sini. Ya, karena mereka tidak tinggal, tapi mereka di sini untuk menguasai. Kan sudah saya bacakan Efesus 2 ayat 2. Yang sekarang roh-roh penguasa kerajaan angkasa yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Wah, orang-orang durhaka, orang hitam-hitam. Itu ono wong ireng, ono wong putih ya, yang sudah disucikan. Ya. Tapi jangan keliru, yang hitam negro Pak, yang putih bukan. Hitam orang-orang durhaka lah ini. Efesus 2 ayat 2 bacaan. Yo. Iblis entek kan. Sithik iblis e. Ngene, heeh. Iki dari sini ya Allah rusakin. Kamu pindah no. Tapi sing ning ndukur ya ono ya, siji lah, liyane ndukure menguasai. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2. Kak jokno nek liyane. Tinggal satu aja. Yang tengah biar tinggal tengah biar jangan kanannya. Baca, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini ayat 1 dulu, ini bicara kita dahulu ya, manusia yang belum diselamatkan, belum menerima Yesus. Ayat 1 aja biar jelas. Ini sudah saya baca minggu lalu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati karena berdosa. Terus? Kamu hidup di dalamnya. Hidup dalam dosa, sudah saya jelaskan. Hidup dalam dosa, karena upah dosa maut, diperhamba iblis. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Mentaati, itu berarti ada ketaatan, tunduk, dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi iblis ini memang bercokolnya itu di angkasa, bekerjanya di dunia, merusak dunia terus-menerus. Makanya kenapa Allah perlu turun ke dunia? Allah mau turun ke dunia. Sekarang gini pertanyaan, ini tutup ya. Pak Hari kan sempat tanya, ya kan, kapan itu? Sempat mikir kan, kenapa kok bukan Allah langsung menyelesaikan? Ini kan sudah kacau semua ini. Setelah diciptakan, sekarang gini, ini banyak pilek enggak? Saya sampai melar-meler aja. Anda pilek karena apa? Virus, bakteri, virus itu setengah binatang, setengah enggak katanya. Itu masih penelitian. Tapi dia hidup, buktinya membuat ada bakteri terus penyakit karena virus dan bakteri. Itu termasuk binatang enggak kira-kira sebetulnya kan? Kuman binatang. Harusnya binatang itu tunduk yang di udara, di laut, di darat tunduk sama Kenapa sekarang enggak tunduk? Penyakit, virus, bakteri. Kenapa kamu ngerogoti aku? Mas Pri sampai 2 minggu. Masih teler ini puji Tuhan bisa muncul lagi. Berarti kita ini dilawan enggak sama harusnya tunduk kepada manusia. Ini kan kacau sudah. Kenapa orang bisa sakit? Karena kacau dunia. Kacau. Bisa sakit. Bisa mati lagi. Bisa miskin lagi. Kacau. Sudah rusak dunia ini. Kenapa Allah kok enggak terus
Kan pikirannya gitu, menyelamatkan. Makanya kenapa saya berikan judul Allah turun ke dunia. Perhatikan baik-baik, ini saya tutup ya, karena waktu. Aduh, gak gampang memang jelaskan. Makanya sampai didoakan Mas juga tadi waktu mau berkah urapi itu, ya Tuhan tolong. Doakan lagi minta doa sampai 2 kali sama Pak Petrus. Ini gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ada ayatnya menurut gambaran Dia. Roma, coba satu lagi deh, Roma pasal 6. Gambaran Dia yang akan datang. Roma pasal 6 ayat 6 apa 7 itu, coba lihat. Adam itu, ayat 7 kayak. 5. Gambaran, bukan ya. Oh, Roma 5. Gambaran Dia yang akan datang, harus searching lagi nih. Ayo Mas juga. Adam itu adalah gambaran Dia yang akan datang. Oh, aduh, calonnya Mas juga. Oh, aduh. Roma 6 ya. Oh, 5:14. Oh iya, waduh, cepet, nanti langsung lulus menikah ini ya. Kapan itu sudah? Kamu belum menguasai Tritunggal, nggak boleh nikah dulu. Wah, langsung dia nggak terima. nggak teroleh, hebat Eser. Top, calonnya hamba Tuhan, calonnya juga harus luar biasa. Pak Hari ya, bener Pak Hari ya? Harus. Baca. Roma 8:14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Maut, umur 1000 baru mati, walaupun lama tapi akhirnya mati juga gitu loh. Terus sampai zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Adam itu siapa? Yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Siapa yang maksud Dia akan datang? Tuhan Yesus. Jadi Adam ini gambarannya Yesus gitu loh. Ini sudah mengunci ayat ini. Oke. Adam jatuh dalam dosa segala macam. Makanya kenapa Yesus ini bisa juga judulnya Allah turun ke dunia. Mengapa Yesus harus datang? Mengapa Allah harus jadi manusia? Mengapa Allah jadi manusia? Soalnya kata harus itu ada Mbak Tuhan tidak setuju ya. Allah kok harus? Allah itu tidak harus. Terserah suka-suka gue. Allah itu berdaulat gitu loh. Ya kadang-kadang keperucut ini. Allah harus jadi manusia enggak? Allah enggak jadi manusia enggak apa-apa enggak? Enggak masalah. Yang masalah siapa? Kita. Enggak jadi manusia. Makanya pengorbanan ya. Kenapa Allah jadi manusia? Dan ketika Allah jadi manusia, Yesus yang turun, mengutus anaknya. Oke ya. Kenapa bukan Bapa langsung tak baleni meneh? Itu nanti ceritanya. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, manusia jatuh, rusak, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, hancur dunia segala ciptaan ini, gempa bumi. Kemarin kena gempa saudaraku ya. Waduh, saya pikir asam lambung saya naik saudaraku. Goyang-goyang. Ternyata ibu saya telepon, "Gong, gempa ini." Oh iya ta. Oh gempa mau, tapi pikir asam lambung naik saya. Dunia rusak, kacau. Yesus Allah datang ke dunia. Ya. Lalu Yesus Kristus anaknya untuk memulihkan kembali. Nanti kelanjutannya ya. Sampai mati di kayu salib, ya toh. Supaya iblis yang sudah merusak dunia ini dikalahkan. Kita tutup ayat Ibrani pasal 2. Setelah itu, maaf ya karena waktu. Ibrani pasal 2 ayat 9 langsung lompat ayat 14. Cepat-cepat ini. Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Iya, Yesus. Yaitu Yesus. Dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Mudun pangkat ya. Kenosis ya toh, mengosongkan dirinya. Nah, jadi manusia terus Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, jadi manusia terus baca 10. Mengalami maut. Kenapa Yesus harus mengalami maut? Kenapa anak Allah ini yang keluar dari Allah, dilahirkan oleh Allah, yang kelewatan lagi, apa yang tadi belum dibaca lengkap. Kolose 1 ayat 15, nanti ke sini, tutupnya di sini. Kolose 1 ayat 15, 16 tadi dulu. Coba sampai 19. Harus itu dulu baru nanti ngerti ini. Cepat, karena di dalam Dia 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu dalam yang, Yesus, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan
oleh Dia oleh Dia sang anak. dan untuk kita. Eh. Dan untuk Dia. Maunya kamu. Belum waktunya. Wah, untuk untuk Dia semua. Wah, kamu ini. Diciptakan oleh Dia sang anak dan untuk Dia sang anak. Gitu loh. Ini bukan masalah Kristen harus Yesus. Bukan, karena Yesus yang menciptakan segala sesuatu harus kembali untuk Yesus. Dia untuk Dia, oleh Dia untuk Dia. Terus. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini nanti ada di dalam Dia, lain kali kita ceritakan, jelaskan. Terus 18. Ialah kepala tubuh, Kepala. yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lebih utama dari segala sesuatu. Lebih utama dari malaikat. Lebih utama dari iblis yang berkuasa atas maut. Nanti kita lihat. Lebih dari segala ciptaan. Dia lebih utama. Nomor 1, prototokos. Karena Dia yang mencipta segala sesuatu oleh Dia untuk Dia. Terus 19, baca sama-sama ini. Karena seluruh kepenuhan Allah Seluruh kepenuhan Allah, lihat panahnya saudaraku ya. berkenan diam di dalam Dia. Bapa ada di dalam anak. Sudah saya khotbahkan minggu lalu, kalau saling panjang nanti. Roh Kudus juga ada di dalam anak. Seluruh kepenuhan Allah. Nanti kapan akan saya detailkan ayatnya lagi. Seluruh kepenuhan Allah. Allah dan kepenuhannya. Seluruh Allah dan rohnya. Sudah saya jelaskan. Di dalam Allah ada roh. Dalam Bapa. Ada dalam Allah. Jadi ketika Anda lihat Yesus itu bukan separuh Allah, separuh manusia. Yesus itu bukan Bapa itu separuh taruh sini, separuh masih tinggal di sana, roh. Enggak, seluruh. Saling mendiami, katakan saling mendiami. 1, 2, 3, minggu lalu kita ada belajar. Jadi Bapa itu tinggal dalam anak. Roh juga tinggal dalam anak. Gitu loh. Tapi bukan berarti Bapa seperti ini loh. Ya. Anak keluar dari Bapa. Apakah anak sudah enggak ada di dalam Bapa lagi? Coba cara berpikirnya, saya ngomong, berbicuru, apakah bicuru saya hilang? Kehabisan bicuru? Masih di dalam saya. Itu kita aja seperti itu. Ketika saya bernapas, apakah ketika saya mengembuskan napas, saya hilang napas saya? Masih ada juga. Gitu loh. Jadi waktu Bapa di dalam anak, Roh Kudus dalam anak, Bapa juga tetap entis urani segala langit. Di langit sini, memenuhi. Nanti jelasan lebih lanjut. Kita bicara tentang anak. Lah, seluruh kepenuhan Allah berkenan dalam Dia. Kita langsung ke Ibrani tadi, 2. Ayat berapa tadi? 9 sudah, 10. Ini sampai 14. Ibrani 2:10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan Yesus olehnya, memiliki keadaan Allah. Katakan keadaan Allah. 1, 2, 3. Memiliki keadaan Allah. Figur Allah. Tapi juga nanti figur manusia memiliki 2 keadaan. Keadaan Allah dan keadaan manusia. Sebagai keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Keselamatan dengan penderitaan. Cepat, 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Saya cepat ya. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Mereka itu saudara dan saya, manusia disebut saudara. Tidak malu menyebut saudara. Kenapa? Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ini kitab Mazmur ini menggambarkan Mesias, Kristus sedang berbicara. Menganggap jemaat itu saudaranya, teman-temannya, saudara. Terus? Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. 14, terakhir. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak yang disebut saudara tadi. Kita bisa nyebut Tuhan Yesus saudara. Amin. Friend. Halo friend. You are my best friend. Amin. Teman terbaik kita. Anak-anak itu saudara dan saya dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Sama lah. Ini mana gambarnya? Ketinggalan ini. Nah, coba ini cara berpikir. Ini terakhir, pikirannya masih konsen enggak? Ini cara berpikir suprarasional, berpikir metafisik. Maka ia yang dalam keadaan Allah tadi sebagai anak Allah, yang seluruh penalah dalam Dia, terus mendapat, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, manusia ini, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dalam keadaan mereka, dalam keadaan manusia, turun di tengah-tengah manusia,
Supaya oleh kematiannya, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, memiliki pemeliharaan sebagai anak tunggal Allah. Ini jadi manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan wah, dia. salibnya gak gawe ya. Wah, lali ya. Mas salib gambar aja abang ting abang. Aku tak sai dhewe. Wis iki. Supaya oleh kematiannya, gambar salib di mana enak? Oh, di Bukit Golgota ya, anggap aja ini. Matinya di kayu salib. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Melalui kematiannya, iblis, ya ini, sini aja ya saudara, taruh sini. Jadi manusia sama. Sekarang gini, tanya dulu. Waktu anak ini jadi manusia, hilang enggak di sini saudaraku? Lah ini loh sifatnya Allah, bagus. Cara berpikirnya sudah ngerti. Ya ini Yesus dalam keadaan Allah, Yesus dalam keadaan manusia. Sebagai anak, sang firman. Loh, rusak. Rusakin. Oh enggak. Yang hitam mana hitam tadi? Firman. Firman. Jadi manusia. Jangan dipikir terus Allah kehilangan satu pribadi. Ini cara berpikir yang keliru. Ya. Anak ini tetap bersama Bapa ini dalam kesatuan. Lah, di sini ini sebelum saya tutup Kolose 1 tadi tetap Kolose 2 ayat 9. Kalau tadi bicara penciptaan, anak ini seluruh kepenuhan Allah dalam dia, diciptakan semua oleh dia sebagai sang firman tentunya ya. Segala sesuatu dalam dia, bertanggung jawab dia untuk dia. Coba lihat ayat ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaninya Yesus seluruh kepenuhan kealahan. Nah ini makanya pikiran fisik sulit memahami. Seluruh kealahan ini secara jasmaninya, seluruh kepenuhan kealahan ini tinggal di dalam jasmaninya Tuhan Yesus. Mumet gak on? Di dalam Yesus yang jadi manusia ini ada seluruh kealahan. Tinggal dalam Yesus. Ya, oke. Secara singkat tadi bicara kematian ya. Kita akan tutup. Kenapa kematiannya Yesus memusnahkan iblis? Terakhir 1 Petrus 3 ayat 18 19 20 sih kayak terakhir beneran nih. Ya. Ya. 18 mulai 18 dulu. 1 Petrus 3 18. Ini sudah saya pernah ajarkan tapi saya ingatkan lagi. Kita tutup dengan ayat ini. 1 Petrus 3 18. Sebab juga Kristus telah mati mati ya. Sekali untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Kok bisa nanti jelasannya di sini? Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ini tambah dalam. Dengan kematiannya, dosa diampuni, membenarkan kita dibawa kepada Allah. Kalau menjelaskan satu-satu panjang, nanti saya singkat aja. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah kok mati? Yang mati itu apanya? Manusia. Ini tubuhnya. Ininya mati enggak? Anak Allah. Anak Allah enggak bisa mati. Allah enggak bisa mati. Ingat ya, dibunuh dalam keadaannya supaya saya gini supaya ngerti. Allahnya mati rek, iku lak lenyap iki. Iki lho saya ono, ketutupan enggak? Iki lho saya ono. Sing mati yang mana? Iki lho. Ya, biar tahu ya. Sekarang gini, Yesus kok gitu ya? Di dalam saya ada Tuhan Yesus enggak? Dalamnya Pak Hari? Pak Petrus? Serindil? Kok ada banyak? Loh itu Allah itu gitu hadir. Loh kok ada sana sini? Loh Allah ini bukan cuma di sini loh. Di sini Yesus ada. Itu belum sempat nanti ya. Kita akan belajar kehadiran Allah. Yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, roh doa ngeling ini iki. Ijo. Seluruh iki ning kene kabeh. Ya apa saudaraku? Ini ya, kealahan ini di sini dalam Yesus ya. Mati tubuhnya. Tubuhnya ini keluar dari mana?
Wah iki mau teko kene jane ya. Ono bayi Yesus ya sini. Ma, ini aja Maria, ini pedok iki saudara ya, Maria. Tubuhnya ini didapat dari Maria. Ini yang mati. Lahir dari perempuan, takluk pada hukum Taurat. Ketika mati jasmaninya, terus dibangkitkan menurut secara kata bahasa Yunaninya, secara roh. Terus jadi gini, singkat cerita, orang kalau mati, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya keluar. Keluar dulu, keluar kemana? Wah, keluar kemana saudaraku? Ke alam maut. Nah ini, nanti mau. Abangnya, setan sing abang-abang. Oh, biru turun. Biru. Oh, biru wis. Segala biru lah. Waktu orang mati, rohnya itu dipenjara. Ayat 20. Saya cari yang tempatnya ada setan ini. Ayat 20. Ayat 20. Tadi 19. Dan di dalam roh itu, Dan di dalam roh itu juga Yesus waktu mati yang mati jasmaninya, rohnya keluar. Dalam roh itu juga rohnya Yesus, ya ini Allah. Rohnya Yesus ya Allah, saudaraku ya apa? Keluar, yang ini rohnya Yesus ini keluar kemana? pergi Jadi gini, ya apa gambar? Iki kuwabe sak Yesus iki di dalam sini. Terus metu, kan mati jasmaninya. Jasmaninya waktu itu ditaruh di mana? Kubur. Di apa? Kuburannya sapa iku? Yusuf Arimatea, wis ana critane Paskah seru. Lah jerone iki metu rohnya. Dalam roh itu, ya roh ini. Keluar kemana? ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Lah iki wong-wong iki mau sing mate tak cukup misalnya. Ah rusakin, kono meneh. Wong. Wis tempel loh. Di sini sing sudah mati ya, ini masih hidup ya. Ning kene di penjuru penjara. Setan yang jogo. Yesus masuk ke alam maut ini atau alam maut Hades ya. Yang saudara sering baca Hades itu loh. Alam maut. Saya taruh di sini aja dulu. Iblis berkuasa di situ. Tadi Yesus kenapa mati mengalahkan iblis, memunahkan iblis yang berkuasa atas kerajaan maut. Ini. Masuk ke kerajaan maut. Ngapain? Memberitakan Injil. Terus 20. Wes iki contohnya Nuh, wis gak usah nih, panjang. Jadi waktu Yesus mati, tubuhnya ya jasmani, rohnya masuk. Ini Allah yang turun ke dunia ya. Terus masuk ke dunia orang mati, membebaskan. Terakhir beneran ini, Efesus pasal 4 ayat 6. 6 apa 7 itu? Waktu Yesus, oh ya ganti. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini bicara kenaikan Yesus. Naik membawa orang-orang yang di penjara. Di mana tadi? Di alam maut. Dibawa naik. Yang disebut Firdaus. Wah, saya enggak cukup ya. Hitam. Jatuh. Ini nanti disebut Firdaus. Wah, ini saya enggak cukup waktunya ya. Firdaus itu awalnya di sini, saudaraku. Terus karena Adam jatuh dosa, diusir keluar. Firdaus itu jadi kayak lenyap. Enggak kelihatan lagi karena sudah masuk ke alam yang lain, alam roh. Nanti ada waktu. Dibawa ke tempat yang tinggi. Itu nanti Firdaus. Matius 24. Matius 27. Ayatnya saya pernah baca Lukas 24 yang tentang ini, saudaraku. Penjahat di sebelah kanan. Lukas berapa? 24? 23. Waduh, saya rubah ayat 43. Baca. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau Ini ngomong kepada siapa? penjahat. Yang di sebelah kanan lah kira-kira. Tangan kanan, tangan baik. Hari ini juga engkau bersama aku
di dalam Firdaus. Dalam Firdaus. Nah, lewat ini saudara, ini yang lainnya masih di penjara, ke sini. Biru gak, Bang? Ke Firdaus. Yang percaya Yesus dibawa ke Firdaus di sini. Tak cukup situ lah pewakilan. Maaf, Ibu Suparmi, ibunya Mas Yuga, ayah saya sudah percaya Yesus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Firdaus itu langit tingkat ketiga. Pernah baca? 2 Korintus 12, wesikia terakhir nih. Karena apa nyambung? Firdaus, kok bisa Pak ini Firdaus namanya? 2 Korintus 12. Ayat 1, 2, 3, biar cepet, baca cepet ya. Setelah itu Mas Mesak bisa siap dulu. Nek gak ngono kok terus ngomong aja aku. 2 Korintus 12 ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu Ada tidak penglihatan yang faedahnya. dialami Rasul Paulus, Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Paulus sedang berbicara tentang dirinya ini. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Mbak Nilam pernah ngalami penglihatan ya, saya gini, di luar tubuh nggak ngerti, Paulus saja bingung, di luar tubuh, di dalam tubuh aku nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Terus Allah yang mengetahuinya. hanya Tuhan yang tahu. Kamu tanya saya juga bingung. Ngalami penglihatan. Terus Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. diangkat tingkat yang ketiga dari Sorga. tingkat ketiga dari Sorga. surga. Ya kan? Tingkat 3. Langit tingkat 1, langitnya manusia, langit tingkat 2. Kerajaan maut, kerajaan angkasa. Langit tingkat 3, lah ini kok bisa aku tahu? Ayat 3-nya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Tadi diangkat kemana, saudara? Langit tingkat ketiga. Disebut apa di sini? Diangkat ke Firdaus. Firdaus. Ia mendengar apa? Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan Ya, manusia. karena Paulus masih hidup. Itu pengalaman supranaturalnya aja dibawa ke Firdaus. Luar biasa. Makanya dia dapat pewahyuan-pewahyuan yang ditulis surat penggembalaan Paulus ya, puji Tuhan. Jadi inilah kita bisa melihat, memang ini penjelasan, saya harap Anda bisa ngerti ya. Nanti pelan-pelan akan diulangi lagi sampai mendalam. Inilah rencana Tuhan buat kita semua, saudaraku ya. Bahwa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia, bahkan akan membawa kita untuk selama-lamanya. Paulus sudah ngalami dalam penglihatan, tapi nanti kita secara keseluruhan hidup kita nanti akan kembali berkumpul ya bersama Tuhan Yesus di Firdaus, bersama-sama dengan orang yang kita kasih. Inilah Allah yang turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik, yang turun ke dunia bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus di dalam Yesus. Anak yang diutus turun jadi manusia, datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Kita akan perjamuan kudus. Ya.